Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kini kita sudah berada di bulan Syawal. Kita telah selesai melaksanakan hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Kita termasuk orang-orang yang meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat sahabat sekalian, mengukur ketakwaan tidak bisa pada saat Ramadan. Kenapa? Karena kalau ketakwaan diukur pada saat Ramadan, rata-rata hampir semua orang bertakwa. Ramadan orang rajin mengaji, karena ya memang musimnya orang mengaji, tapi sebuah tanda tanya besar, adakah setelah selesai Ramadan kita masih membaca Al-Quran? Ramadan kita rajin berzikir kepada Allah, tapi jadi sebuah tanda tanya besar, adakah kita masih pertahankan zikir itu setelah selesai Ramadan? Ramadan kita mampu menahan diri dari sifat-sifat yang tidak bagus, termasuk amarah. Pertanyaan besar, adakah setelah selesai Ramadan kita masih mempertahankan sifat-sifat menahan diri dari sifat amarah misalnya? Karena sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, pada saat kita berpuasa, katakan kepada orang-orang yang ingin mengajak bertengkar, inni shaim, maaf saya lagi berpuasa. Tapi jangan sampai di antara sahabat-sahabat sekalian, begitu Ramadan ada yang ajak bertengkar, dia mengatakan inni shaim, maaf saya lagi puasa, kalau mau nanti setelah selesai lebaran. Wah, ini juga berbahaya ya. Jadi sahabat sekalian, mempertahankan nilai-nilai takwa itu sangat penting setelah selesai Ramadan ini. Karena itu kita berharap mudah-mudahan insya Allah ketika kita mempertahankan nilai-nilai ketakwaan kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu kita, tidak membawa dosa apa-apa. Tentu saja yang harus dilakukan untuk mempertahankan fitrah ini adalah, pertama adalah menjaga tauhid. Menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita, supaya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menggantungkan segala asa dan harapan kita. Kemudian yang kedua, kita istiqamah. Kenapa mesti istiqamah? Karena sebuah amalan yang dilihat adalah bagaimana akhir dari sebuah amalan itu. Termasuk diri kita, bukan sekarang yang sangat menentukan, tapi bagaimana menentukan itu adalah ketika nanti detik-detik kematian kita, pada saat kita di akhir hari kita, apa termasuk husnul khatimah. Nah, untuk meraih ini dibutuhkan keistiqomahan sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang ketiga, kembali ke fitrah, artinya kembali kepada kesucian. Bagaimana kita menjaga 2 hal, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Jadi kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali dengan memelihara 2 hal, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sama manusia. Karena itu selesai Ramadan ini kita saling memaafkan, sebagaimana salah satu ciri orang yang bertakwa dalam ayat Allah terangkan, yaitu orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Ya, bukan berarti tidak boleh marah ya. Kadang-kadang kita marah itu dibutuhkan. Misalnya anak-anak kita tidak taat kepada Allah, ya pada saat itu dibutuhkan marah. Tapi bukan marah karena hawa nafsu kita, tapi marah betul-betul karena ini terkait dengan perintah ajaran agama. Kemudian yang ketiga adalah wal afina anin nas, yaitu saling memaafkan antar sama manusia. Jadi kita ini setelah selesai hubungan kita dengan Allah, sekarang kita perbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Kemudian terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita kerjakanlah. Allah berikan potensi buat kita untuk melakukan kebaikan. Dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Allah berikan potensi itu. Bahkan sering saya bilang, andai pun kita tidak bisa mampu melakukan apa-apa untuk orang lain, tidak mengganggu orang lain, itu adalah sebuah kebaikan. Ya.
Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menarik untuk kita cermati, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak lebih baik diam. Diam adalah sebuah kebaikan. Sama seperti sekarang ini, jangan sampai amalan-amalan kita tergerus dengan tangan-tangan kita. Mungkin mulut kita tidak berbicara, tapi tangan kita menuliskan suatu kata-kata yang bisa menyinggung orang lain, menuliskan sesuatu tulisan-tulisan yang berbau kebohongan. Nah, ini bisa menggerus amalan-amalan kita. Makanya Nabi katakan, siapa yang beriman kepada Allah katakan yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah, tulis, share sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa menulis dan tidak bisa men-share sesuatu yang baik, lebih baik tahan tangan ini untuk menulisnya. Jangan sampai bisa mendatangkan mudarat buat kita semua. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang meraih kemuliaan itu. Terima kasih dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.